ولن يضيق رسول الله جابك به إذ الكريم تجلى بإثم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر النهي فلا أحد أضر في قول لم منه ولا نعم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إمام رحمه الله تعالى وآداب النفع به وبعلومه في الدارين آمين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Segenap hadirin hadirat Bapak Ibu saudara sekalian jamaah sidang salat subuh Masjid Jami As-Salam yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah semata pada kesempatan pagi hari ini atas izinnya Allah perkenankan kita untuk masih bisa bersujud di hadapannya dan kita bisa berkumpul dalam silaturahim kita. Mudah-mudahan segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur karena kita selalu mensyukuri nikmatnya.
Sholawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat junjungan kita penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya puji besar ini. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja saya setiap pembukaan kajian itu selalu diiringi dengan sholawat burdah dan sholawat gustur, bukan sholawat gusdur ya, sholawat gustur. Jadi warid dari guru-guru saya sebagai satu rasa mahabbah kecintaan saya kepada guru-guru, karena ditambah lagi akhir-akhir ini banyak orang yang menghinakan, mencela, mencemooh para ulama-ulama kita, terutama yang ada di pesantren-pesantren. Ta'ziman wa takriman, kemuliaan dan juga menghormati daripada guru-guru kita itu, kalau kita membahas dalam kitab Ta'limul Muta'allim, adalah kewajiban seorang murid kepada gurunya. Kalau kita tidak melaksanakan ta'ziman wa takriman, memuliakan dan menghormati guru-guru kita, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan itu semua. Wasilah itulah yang membawa saya untuk selalu membawakan qasidah burdah ataupun sholawat burdah dengan sholawat Rasul. Sekaligus kita memohon ridha Allah dan mengharap syafaat Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini melanjutkan pembicaraan kita beberapa pekan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud an-Nasa'i la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ati talbasu lubsatal rijal ataupun lubsatal rajul sama. Dan meriwayatkan Abu Dawud beserta Imam Nasa'i, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rajulu yalbasu lubsatal mar'ati, seorang laki-laki yang mengenai pakaian perempuan, wal mar'ati talbasu lubsatal rajul, dan juga perempuan yang menggunakan pakaian-pakaian laki-laki. Maka kalau di pondok-pondok pesantren itu keras betul, perempuan tidak boleh pakai celana panjang. Apalagi kalau perempuan pakai Levi's. Anak sekarang bilang Levi's. Ya. Kalau orang Ciledug bilang Levi's. Ya. Jadi sangat dilarang kalau di pondok pesantren. Kenapa? Berkaitan dengan hadis. Jadi Rasulullah SAW melaknat. Bapak Ibu biasanya kalau Rasulullah melaknat umatnya itu ketika melakukan kesalahan, secara otomatis malaikat pun ikut melaknat. Jadi kalau Rasulullah melaknat, malaikat ikut melaknat. Ya, kalau ada laki-laki yang berpakaian perempuan dan perempuan yang berpakaian dalam kondisi apapun, sekiranya ada laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan dengan sebuah tuntutan entertain, tetap saja tidak diperbolehkan. Iya. Nah, makanya ada satu tampilan-tampilan dalam sebuah entertain, baik drama ataupun lawakan yang menggunakan pakaian-pakaian perempuan bagi laki-laki adalah satu keharaman. Ya. Wa Tabrani inna imra'atan marrat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutaqallidatan qausan. Dan meriwayatkan Imam Tabrani, sesungguhnya seorang perempuan melalui kehadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sambil menyandang busur panahan. Ya, disandang sama dia. Faqala la'anallahu
Allahul mustasyabbihatin minan nisa'i birrijal. Maka beliau Rasulullah itu bersabda, Allah melaknat kepada yang menyerupai dari perempuan itu kepada laki-laki. Jadi bukan cuma sekedar pakaian, apapun yang dikerjakan orang perempuan itu, kalau dia menyerupai laki-laki pekerjaannya, maka tidak diperkenankan, diharapkan, bahkan Allah melaknatnya. Ya, terkecuali kalau sekiranya dia menjadi tulang punggung keluarganya, dia mengerjakan satu pekerjaan laki-laki dengan harapan ada imbalan jasanya, yang jasanya itu untuk menafkahi keluarganya. Ya, maka boleh kalau yang begitu. Misalnya suaminya sudah tidak ada, anaknya masih kecil-kecil. Ada satu pekerjaan yang bisa menghasilkan untuk menafkahkan keluarganya, anak-anak, tapi pekerjaannya itu pekerjaan laki-laki. Nah, beriringan seperti ini, kalau dia tidak bekerja, maka anak-anaknya tidak bisa makan. Maka boleh kalau untuk yang demikian. Iya. Wa Abu Dawud atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mukhnithin qad khadiba yadayhi wa rijlayhi bil hina'i, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu hadha, qalu ay tashabbahu bin nisa'i wa amara bihi fa nufiya ila al-baqi'. Dan meriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang, ya, kepada orang yang bertingkah laku perempuan, kalau boleh kita bilang bencong, ya, bimukhnasin al-khunsa. Bimukhnasin itu al-khunsa, bencong. Qad khadiba yadayhi wa rijlaihi bil hina. Lalu Rasulullah itu melihat pada orang itu yang bertingkah laku perempuan itu bahwa dia mewarnai kedua kakinya dan kedua tangannya, ya, dua tangan dan dua kakinya. Dengan apa? Dengan henna. Henna itu pacar kuku, ya, mewarnai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu hadza, bagaimana keadaan orang itu? Qalu yatashabbahu bin nisa'i fa amara bihi fa nufiya ila al-baqi'. Orang berkata, ia meniru-niru pada perempuan, lalu beliau menyuruh membawa orang itu, lalu disingkirkan orang itu ke tanah Baqi'. Baqi' itu makam. Jadi disingkirkan orang itu ke makam. Rasulullah tidak mau lihat. Ya, jadi kalau laki-laki nggak boleh pakai pacar kuku nih, ya, yang menyerupai perempuan, hanya perempuan saja. Terus apalagi laki-laki tidak boleh pakai emas, perhiasan gitu. Ustaz, kalau kalungnya pakai emas nggak boleh, cincinnya pakai emas nggak boleh. Iya, kalau laki-laki. Kalau perempuan sah-sah saja boleh, karena perempuan itu tempatnya berhias. Makanya kita ini yang perlu hati-hati itu adalah yang kita cermati di setiap adat istiadat yang kita lakukan pada saat acara pernikahan. Jadi kalau nanti kita menikahkan anak itu, kita tanya anak kita, mas kawinnya apa? Cincin emas berapa gram? Cincin emas 10 gram, 1 5 gram, 1 5 gram. Orang tua itu harus kritis bertanya, kenapa harus 2? Karena untuk yang calon perempuan 1 pakai, untuk saya 1. Di situ harus ditegaskan bahwa kamu tidak boleh menggunakan cincin emas itu. Ya, tidak boleh. Lagi pula yang disebut mahar itu, mahar atau mas kawin, yang kita serahkan di saat pernikahan itu mutlak semuanya punya istrinya atau punya mantu kita.
Jadi nggak boleh. Kalau seandainya pada saat akad itu, ya saat akad nih, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama ini dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Begitu diterima oleh sang laki-laki pengantin ini, saya terima nikah dan kawinnya bimpulan dengan mas kawin yang tersebut tunai misalnya, maka keseluruhannya itu mutlak punya si istrinya anak kita, mantu kita, si perempuan. Kalau sekiranya 2 emas itu yang tadi 5 gram, yang satu dipakai oleh anak kita, yang satu dipakai mantu kita, nggak boleh. Keharaman. Ya, Pak Ustaz, kan udah kesepakatan antara keduanya. Betul kesepakatan, tetapi kesepakatan yang menyalahi syariat. Kesepakatan yang menyalahi syariat. Jadi gak bisa kalau mahar itu dibagi 2. Kalau jatah ijab kabulnya itu 10 gram, ya 10 gram sudah, serahkan semua. Ya, kalau mau. Jadi dibuat itu misalnya mas kawin saya cukup 5 gram saja. 5 gram itu 1 cincin. Satu lagi terbuat dari perak. Buat siapa? Buat suaminya. Tapi jangan disebut dalam ijab kabulnya. Tetap disebutnya adalah saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya bernama Fulan bin Fulan dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai. Iya. Udah dia sebut tuh, saya terima nikah dan kawinnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Dia terima utuh. Ini kadang-kadang kita lihat itu setelah akad pernikahan sang laki-laki menggunakan cincin walaupun sejenak enggak boleh. Ya, walaupun sejenak. Ustaz, kita kan paling seminggu sebulan kita pakai, enggak boleh. Laki-laki bukan tempatnya berhias. Satu, yang kedua memang banyak hadis yang mengatakan laki-laki tidak boleh pakai emas. Apalagi kalau sekalipun kita banyak uang, ya istri kita beliin gelang, kita beliin cincin, kita beliin kalung lengkap ini. Ya, udah bererot tuh. Ya, kalungnya bererot, cincinnya bererot, gelang bererot. Kalau ustazah besar, kan gelangnya banyak banget, sama cincinnya. Jadi kalau dia ceramah kan enak. Ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, gonceng. Iya. Kadang-kadang itu dipakai buat pamer-pamer itu. Itu bukannya jadi pahala, jadi dosa. Ya, jadi tidak boleh yang demikian. Terakhir, wa hukiya 'anil kutubi Abdul Qadir al-Jilani rahimahullahu annahu 'atasha fi ba'd siyahatihi far'a ina'an min fiddatin mu'allaqan fis sama'i wa udliya 'alayhi fi sajabatin wa sami'a sawtan dakhilaha ishrab ya Abdul Qadir qad abahna laka al-muharramati wa asqatna 'anka al-wajibat faqala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi ijtanibna ya ma'lun lastu akrama 'ala Allah min nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yuf'al lahu syai'un min dzalik. Ini ada satu hikayat cerita, tapi kalau ceritanya Syekh Abdul Qadir Jilani ini bukan cerita semata-mata cerita belaka, tapi memang cerita yang fakta dialami, karena memang Syekh Abdul Qadir ini adalah wali daripada penghulu daripada wali-wali, ya, sehingga tingkat kewaliannya begitu tinggi dalam kalangan ulama-ulama tarekat dan ulama-ulama hakikat. Dan menghikayatkan dari kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah bahwasanya dia telah kehausan di bahagian perjalanannya, lalu ia melihat suatu bejana, satu tempat minum min fiddatin mu'allaqan, dari perak yang digantungkan fis sama'i, di langit, ya.
Fa'udri alaihi fi sajabatin, lalu dia turunkan bejana itu ya kepadanya di sebuah awan. Wa sami'a sautan, dan ia mendengar suara, dakhilaha isyrab ya Abdul Qadir. Suara itu mengajak supaya Abdul Qadir meminumnya. Jadi Syekh Abdul Qadir itu dalam kehausan di perjalanannya, dia melihat ada satu tempat minum yang terbuat dari emas, bergantung di langit, ya. Lalu kemudian diturunkan oleh awan itu, lalu berbicara, ya, awan itu, "Hei Abdul Qadir, minumlah apa yang engkau inginkan karena kau kehausan dalam perjalanan." Begitu, ya. Qad abahna lakal muharramati wa asqatna 'ankal wajibat. Telah kami bolehkan untukmu, katanya, segala sesuatu yang diharamkan, wa asqatna 'ankal wajibat, dan kami gugurkan dari dirimu itu semua barang-barang yang bersifat wajib. Ya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Faqala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, ijtanibna ya ma'lunun lastu akrama 'ala Allah min nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yaf'al lahu syai'un min dzalik. Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi, dia bicara, pergilah, ya, pergilah kamu jauh-jauh, yang nyuruh minum disuruh, pergilah kamu jauh-jauh dari diriku, wahai Ma'lun. Mal'un itu apa? Orang yang dilaknat ataupun sesuatu hal yang dilaknat. Bisa jadi makhluk, bisa jadi manusia, bisa juga jin, iblis. Ya mal'unun lastu akrama 'ala Allah min nabi. Jadi pergilah kamu wahai yang dilaknat, begitu. Orang yang lebih mulia itu dari sisi Allah daripada nabinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yaf'al lahu syai'un min dzalik. Dia tahu tuh Syekh Abdul Qadir, karena sesungguhnya tidak pernah Rasulullah berbuat yang demikian. Artinya Rasulullah tidak pernah meminum sesuatu dari bejana yang terbuat dari emas. Ya, kalau kita perhiasan cincin, orang lagi masih boleh pakai perak. Tapi kalau minumnya, jangankan emas, perak saja tidak boleh. Kenapa demikian? Karena nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, para penghuni-penghuni surga itu, dia akan meminum di sana itu menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak. Ya. Jadi kita nggak boleh mendahului. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya jangan pernah kita melakukan segala sesuatu hal, pekerjaan kita, perilaku kita yang meniru-niru perempuan. Yang perempuan juga begitu. Jangan pernah meniru-niru apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Ya, kalau kaum laki-laki itu misalnya merokok, ya, itu merokok saja sudah makruh. Karena perempuan ikut-ikut tidak merokok. Ada memang di sebagian daerah itu orang perempuan itu sudah menjadi tradisi merokok. Maka kita nggak heran ada orang-orang tua yang sudah lanjut usia masih merokok perempuan. Karena memang di daerahnya itu menjadi satu kebiasaan adat istiadat. Ya, tapi segala sesuatu itu pekerjaan laki-laki. Ya, sementara ditambah lagi bahwa rokok itu makruh. Ya, jadi perilaku pakaian kita, perilaku kita jangan pernah coba-coba, walaupun sekedar menghibur orang. Ya, itu kalau dulu sih masih sering, sekarang sudah mungkin lebih banyak yang mengetahui. Kalau dulu-dulu itu masih ada, kalau kegiatan lomba 17 Agustus. Bapak-bapak main bola, main futsal pakai daster, ya, gitu.
Terus lomba joget balon pakai daster, nah, itu nggak boleh itu ya, gitu. Yang wajar-wajar aja. Gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sampai di sini barangkali ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Walaupun dengan permasalahan yang lain boleh, silakan. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di atas emas. Iya, tetap kalau masih ada unsur emasnya tidak. Jangan demikian. Ibu punya orang laki-laki punya cincin, ya. Nah, cincin begini nih. Ada hiasan-hiasan itu. Ya. Pinggirnya ada kristal. Di tengahnya ada emasnya, itu tidak boleh. Ya, gitu. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan, pernah saya dengar itu, kalau kadar emasnya sedikit tidak jadi masalah. Ya, yang banyak itu adalah unsur-unsur yang lain. Gitu. Cuma kalau saya sepakat, kalau masih ada unsur emasnya tetap tidak boleh. Walaupun ada sebagian ulama bilang boleh, ya, kalau kadar emasnya lebih kecil, ya, dibanding yang lain. Tapi tetap mau titanium, tetap kalau ada emasnya, ya itu tetap tidak boleh. Gitu. Boleh. Sebenarnya, Bu, kalau orang laki-laki itu cincin perak itu justru masa sunnah kita pakai. Orang laki-laki pakai cincin. Cincinnya terbuat dari perak, sunnah. Dari yang lain juga boleh. Ya. Karena Rasulullah pakai cincin. Ya, gitu. Iya, boleh. Iya. Kalau emas yang buat investasi, tapi yang beli laki-laki gimana? Kan nggak dipakai. Oh. Kalau yang sesuatu hal yang tidak dipakai, investasi emas misalnya, sekarang lagi musim. Ya kita beli dinar atau beli apa tuh yang sekarang, atau tabungan emas itu sekarang boleh-boleh saja. Oh, untuk transaksi boleh. Udah boleh. Yang tidak boleh adalah ketika dipakai untuk perhiasan. Ya, kalau misalnya gelang. Jadi termasuk jam tangan juga. Jam tangan ya. Jam tangan jangan. Kalau terbuat dari emas. Nah, kalau berpenampilan nih. Kalau menyerupai perempuan, kalau misalnya penampilan laki-laki, tapi cuttingnya itu pakai model perempuan bisa sama, itu gimana? Ya tidak boleh. Sebenarnya laki-laki juga. Benar, itu penyakit kan. Sebenarnya nggak boleh. Memang nggak boleh. Ya, laki-laki yang bertingkah laku perempuan. Gitu. Masalahnya begini, kata-kata bencong waria dengan khunsa itu sebenarnya hampir sama maknanya, tapi berbeda. Kalau bencong waria itu boleh dibilang bahasanya kasarnya manusia jadi-jadian. Gitu. Kenapa? Karena orang laki bertingkah laku perempuan. Kadang-kadang dia kemaluannya itu dioperasi sama dia. Nah, untuk menjadi perempuan, karena melihat tingkahnya itu lebih condong kepada perempuan. Ini yang tidak boleh operasi begini. Ya, yang boleh yang disebut khunsa itu adalah yang dimaksud oleh Rasulullah ketika dia lahir memang punya dua kelamin. Ada yang begitu. Itu yang disebut al-khunsa. Jadi setiap manusia yang lahir dia memiliki dua kelamin itu. Nah, baru kita nanti pada saat dia dewasa menjelang remaja itu kita lihat perilakunya condongnya ke perempuan atau ke laki. Kalau dia lebih condongnya kepada perempuan, maka boleh dioperasi, yang lakinya dihilangin, gitu ya. Tinggal yang perempuannya, gitu. Kalau dia condong kepada laki-laki, yang perempuannya dihilangkan, dioperasi, yang laki-lakinya yang ditimbulkan, ya, yang ditonjolkan itu. Nah, harus begitu. Nah, kalau operasi yang begitu boleh atau tidak? Boleh.
Tapi kalau operasinya memang dasarnya kelaminnya adalah laki-laki, dirubah menjadi perempuan, itu yang haram, nggak boleh. Ya. Jadi bertingkah laku kita nggak boleh. Ya. Jalan kita lenggak-lenggok, pakaian kita, gitu ya. Gitu. Saya juga pernah lihat tuh penceramah pakai legging. Orang laki-laki penceramah. Tenar. Saya nggak sebut namanya, nggak boleh. Ya, itu kalau ceramah itu pernah jadi gini. Ketika di TVRI, saya baca Quran waktu itu. Saya diminta qarinya, yang ceramahnya beliau. Cuma saya kaget aja begitu dia datang, bajunya pakai ala Pakistan. Jadi yang terus celananya cuma pakai legging, tipis celana. Nah ini saya bilang, ini gimana ini orang? Akhirnya karena tuntutan saya diminta untuk qari, saya sekedar tugas qari saja, setelah itu saya pulang. Gitu. Waktu itu di TVRI 2 kali saya besok. Ya. Jadi begitu. Enggak boleh begitu. Ya. Perempuan pakai baju laki-laki, misalnya pakai kemeja, jangan. Ya. Yang lumrah aja. Ya, yang lumrahnya perempuan pakainya seperti apa? Gitu. Lagi kalau perempuan lebih karena pada penutup aurat. Kalau menutup aurat dia pakai kerudung itu, pakai hijab itu, setidaknya bajunya tertutup juga. Tidak kelihatan tuh bajunya pakai bentuknya apa. Apakah baju laki-laki atau perempuan? Yang jelas tolong dijaga pasal ini. Dan kita kalau punya anak-anak juga harus cermat juga Bapak Ibu sekalian. Karena penyakit tingkah laku perempuan yang dilakukan oleh laki-laki itu cepat menular. Saya pernah hadir di perusahaan Makarizo. Makarizo itu alat kosmetik. Saya hadir ke sana itu dalam rangka memberikan satu tausiah menjelang buka puasa bersama Ramadan itu. Begitu saya masuk ke dalam, wah banyak laki-laki yang sakit. Jadi tingkah lakunya begitu, bercandanya pun ala perempuan, lenggak-lenggok ini. Cuma dia cerita ke saya, Pak Ustadz, dulu saya tuh laki-laki itu dan sama kayak Pak Ustadz. Cuma saya pas kerja di sini, enggak lah, Pak Ustadz tiba-tiba 6 bulan saya tertular begini. Saya mau berubah lagi, bisa apa enggak ya? Saya bilang bisa, cuma keluar dari perusahaan ini bisa. Gitu. Tahu dia keluar apa kagak? Kalau memang niatnya mau berubah supaya tidak dilaknat oleh Allah. Saya mah terus terang aja, jujur aja. Dia mau sakit hati atau tidak, yang jelas saya menyampaikan sesuatu yang lurus saja. Kalau nggak salah sih dia keluar. Ya. Baik, Bapak Ibu ada yang nanya lagi? Silakan. Bagaimana Tad kalau suka ada adegan di panggung gitu, tapi cowok bersolek? Kan ada itu yang dicewek-cewekin gitu. Betul. Itu kata Ustadz kan walaupun sesaat nggak boleh. Iya, betul. Itu nggak boleh juga. Terkait dengan dunia entertain. Iya. Dunia entertain kan hiburan tuh. Mau lawak, mau apa gitu. Iya. Dia tidak bisa. Tidak boleh. Iya. Ustaz, untuk urusan foto nih, bukan pekerjaan nih, tapi kita lagi foto nih. Ya kan bikin bedak dulu tuh, biar gitu, Ustaz. Iya. Ini menghindar. Tapi untuk misalkan untuk foto kawinan, kan butuh. Kalau nikahan boleh. Hanya sesaat. Maksudnya kalau pernikahan saja. Tapi itu juga nggak boleh tebal. Kadang pakai lipstik juga kan? Ya jangan. Nggak boleh ajak pernikahan. Lama-lama bukan dapat ridho Allah itu. Kalau pernikahan itu kan lebih sakral sih ya. Jadi kalau orang bilang itu, kalau di dalam hadis Nabi, an-nikahu nisfuddin, nikah itu sebagian daripada agama.
maka separuhnya lagi nanti ibadah yang kita lakukan setelah nikah. Nah, menjelang pernikahan itu kita harus hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai acara itu mengandung sebuah maksiat, sesuatu yang mudarat itu akhirnya merusak kesakralannya. Jangan berharap sakinah mawaddah warahmah. Begitu maksudnya. Ya. Jadi kenapa? Termasuk dangdutannya berarti. Dangdut itu udah pasti. Ya kudu hati-hati, nanti kalau ngomong begitu mah kudu hati-hati sih. Saya sering-sering ngomong begitu, besok nggak dipakai saya. Kan dangdut sesaat kan? Iya, dangdutnya nggak boleh. Dangdutnya nggak boleh. Terus pengantinnya yang laki berhias pun nggak boleh. Udah cukup kalau memang pakai bedak, udah itu juga lapisan aja udah supaya nggak pucat atau kelihatan cerah barangkali ya. Gitu. Tapi kalau saya memang dari dulu nggak bisa. Lihatlah dunia-dunia pondok itu. Kalau seandainya mereka nikah itu nggak ada yang berdandan. Mereka cukup sederhana. Itu aja. Jadi hilangkan itu. Untuk perempuan aja udah cukup. Tan, maaf satu lagi Tan. Iya. Hiburan apa yang sesuai dengan syariat Islam? Iya. Hiburan yang sesuai dengan syariat Islam itu hiburan ya. Apa rebana, apa gitu. Iya. Ini jawaban saya harus keras juga ini. Dulu saya pernah dapat penjelasan itu dari Mu'alim Al-Makhfur lagi di Muhammad Syafi'i Azami. Qasidah gambus yang diperbolehkan itu adalah pada saat acara resepsi pernikahan. Di luar itu tidak boleh. Kaget. Kenapa? Berkenaan dengan musik. Musik pun sampai sekarang jadi kontroversi. Nah, cuma permasalahannya begini. Itu kan fikih yang tradisional. Sekarang lahir fikih kontemporer. Nah, fikih kontemporer itu yang kadang-kadang merujuk kepada tasawufan. Iya, kepada hati. Akhirnya orang mengatakan begini. Kalau musik dibawa untuk dakwah, kalau musik dipakai untuk sarana syiar, itu ada yang bilang boleh. Kan begitu. Nah, cuma kalau saya tetap pada pendiriannya, kalau musik itu memang tidak diperbolehkan. Begitu. Karena ada unsur apa? Ada unsur satu seruling, gendang. Seruling itu biasa yang dibunyi oleh para iblis yang menghantar kepada manusia lupa akan kepada Tuhannya sesaknya itu. Iya. Jadi bingung kita. Sementara orang pada suka. Begitu Bang Nabi. Iya. Nanya setengah lagi. Ya, nggak apa-apa. Mau berapa juga boleh. Masih penasaran dia belum dapat tahu. Ini kan kadang-kadang ada acara tari sufi itu ya. Tari sufi ya. Betul. Dia kan menari. Di situ sedangkan ada musiknya. Di situ ada musik. Kalau nggak ada musik dia menariin apa? Iya. Itu kan. Nah, gimana tuh? Tari sufi. Tari sufi aja kan itu Islami banget dah. Timur Tengah. Betul. Ya. Betul ya. Orang-orang Zawiyah itu biasa pakai. Saya pernah hadir, tapi waktu itu saya kaget juga. Saya kan diundang untuk ikut zikir bersama. Waktu itu sama Dik doang saya diundang. Ternyata di sana ada Syekh Hisam Al-Kabbani. Ya, kalau nggak salah dari Pakistan. Syekh Hisam Al-Kabbani, guru besarnya. Ya, itu memang benar. Pada saat sebelum acara dimulai itu ada sebuah tarian-tarian sufi yang orang muter, saya bilang tuh orang nggak pusing gitu ya. Ternyata memang sudah ada latihan-latihan tertentu diiringi dengan musik-musik. Nah, kalau musiknya yang bersifat rebana, hadroh, nah, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau musiknya sudah mainnya kepada suling, kepada gendang, kepada biola, nah, itu tidak bisa, tidak diperbolehkan. Ya, dilihat dulu musiknya. Kalau musiknya campuran-campuran itu
Bagi kita menolak, tapi mungkin mereka punya dalil tertentu yang saya juga belum bisa dapat dalil. Cuma yang saya baca-baca di dalam masalah musik itu, walaupun banyak kontroversi, lebih banyak kepada keharaman, yang menyatakan keharaman. Gitu. Ya. Ya. Haji Roma Irama di mana itu? Iya. Haji Roma Irama ada dan kita tidak bisa melihat casing itu. Casing dia itu sekarang jadi kiai kan, suka ceramah. Casing dia dakwah. Gitu. Dakwah itu banyak dengan cara hal yang lain. Kalau dulu Wali Songo ada memang dengan musik, ya dakwah. Masih dibenarkan sebenarnya, masih dibenarkan dakwah itu untuk itu. Cuma masalahnya kita yang menjadi keharaman itu pakai jogetnya. Kalau Wali Songo itu dulu nggak pakai joget. Musik-musiknya itu ya alami musiknya. Terus orang senang gitu, ya, pewayangan, terus musik gamelan, dulu para wali songo itu orang pada suka. Nah sekarang kan dicampur lagi gamelannya, ditambahin lagi, dikolaborasi dengan gendang repak gitu. Akhirnya jadi campur sari. Jadi repot ini masalah urusannya. Yang enak digoyangin. Pokoknya kalau seandainya nih ada musik gitu, kita lagi tenang-tenang, tiba-tiba dengar musik, kaki kita ikut goyang. Ya, kaki kita ikut goyang, tangan ikut goyang. Kalau di rumah sendiri sih gak apa-apa. Ya. Kayak waktu itu ada kiai itu ceramah bilang, Ustadz itu boleh nyanyi, Ustadz itu boleh joget. Siapa yang melarang? Sini duduk sama saya, bahas kitabnya. Saya bilang terlalu berani kalau begitu. Ya. Nah sekarang kita mikirin kalau Ustadz yang biasa imam, tiba-tiba begitu ada orang hajatan, ada dangdut, dia nyanyi, pantas kira-kira. Ustadznya imam, setiap waktu dia imam. Tiba-tiba begitu ada dangdut, dia joget, ikut nyawer, pantas atau enggak? Pantas kagak, dibentak bininya, iya dijewer. Iya, dia nyawer, gitu. Bang, lu nyawer? Iya. Ini di dapur aja masih kurang begitu. Gitu ya. Jadi banyak celah-celah untuk kemaksiatan itu banyak. Memang kita berat ini kalau bicara begini. Iya. Karena orang banyak yang suka. Kata orang, Ustaz gak apa-apa tipis-tipis sama Ustaz gitu. Oh iya. Kan ada gitu. Lagi-lagi nama dunia. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil yang setiap saat dia mengingat Allah, dia bertaubat. Tidak ada dosa besar sepanjang dia beristighfar. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan seandainya dilakukan setiap saat. Itu maksudnya berulang-ulang. La saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dia lakukan terus-menerus. Itu dosa kecil jadi besar. Gitu ya. Kalau kita menyikapi nggak apa-apa usah tipis-tipis gitu ya. Gitu. Jadi la saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dilakukan terus-menerus. Akhirnya numpuk. Awalnya tipis-tipis, awalnya kecil-kecil, tapi kalau setiap saat dikerjakan jadi numpuk. Wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar sepanjang kita selalu beristighfar kepada Allah. Jadi dosa-dosa yang kecil ketika beristighfar kepada Allah, insyaallah Allah ampuni dosa kita. Baik, cukup ya. Siap. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon boleh koreksinya. Ya. Iya, silakan. Kalau perhiasan emas yang kita pakai itu ada zakatnya. Zakat.
Kalau yang dipakai nggak kena zakat, yang disimpan ya kena zakat. Tapi kan bisa emasnya banyak. Ya. Oh, ganti-ganti. Gelangnya 10. Oh, iya enggak. Tapi kali-kali ganti. Nah, tinggal dihitung Bu. Gelang 10, misalnya ada cincinnya banyak, tinggal dihitung. Ya. Di luar yang kita pakai 1, ya. Gitu, gelang 1, kalung 1, udah tuh selesai. Cincin 1, gelang 1, kalung 1. Selebihnya dihitung sampai nggak kira-kira 10 gram, jadi 90 gram. Kalau 90 gram yang biak yang kita simpan, maka ada zakat. Ya, ada zakat. Makanya aku punya 100 kasih buat 50. Nisabnya begitu nisabnya. Ya. Nah, cuma kadang-kadang ada instansi yang nggak ngerti zakat. Iya, kayak Basnas ini nggak ngerti zakat. Basnas DKI itu kacau itu. Ya, jadi setiap bulan itu guru itu dipotong itu untuk Basnas, alasannya untuk zakat. Saya bilang zakat itu ada nisabnya, ada aulnya. Aul itu setahun sekali zakat itu. Nisabnya kalau memang sudah sampai nisabnya boleh zakat. Tapi kan dengan paksaan kayak ada surat yang kita tanda tangani potong Basnas itu. Ya, gede juga itu. Sampai beberapa guru di DKI itu sampai protes dengan Basnas. Tapi memang kebijakan pemerintah udah susah. Ya, nggak bisa. Masalah zakat. Paham itu ya itu ya. Nah, baik. Ya, cukup. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah tetapkan iman Islam kita dan Allah pelihara kesehatan kita semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita, cucu kita semua Allah jadikan anak cucu menantu yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وافد يا كريم وافد يا رحيم وافد يا عظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وعملنا بالغفران جمعنا على الإيمان واجعله لنا حجة لنا لا حجة علينا وانزل بوجهك الكريم يا كريم إلينا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا متقبلا رزقا كثيرا وحلالا طيبا. اللهم انا نسألك حفظ المرسلين وفهم النبيين والهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.